pas lagi nyiar, terus tiba-tiba di depan ada yang nempel di kaca gitu, tapi nggak ada mukanya. Pemirsa, kembali lagi di podcast Kamis Misteri bersama saya Anya, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman horor saat bekerja. Penasaran nggak sih kalian sama cerita horor pada saat bekerja? Langsung aja kita tanya ke orang yang pernah mengalami kejadian tersebut. Halo Mbak Hana. Halo. Mbak Hana udah berapa lama sih kerja di RRI? Aku udah sekitar 17 tahun. 17 tahun tuh lama banget ya Mbak? Lama banget. Pasti udah ngalamin banyak hal ya di sini ya. Dari kapan sih Mbak Hana ngerasain kejadian horor pada saat bekerja itu? Dari kapan ya? Sebenarnya karena mungkin ini kan kantornya kantor bangunan lama dari tahun 45 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa tempat tuh yang udah berubah, kayak di belakang tuh yang tempat recording, dulunya tuh sumur yang udah ditutup gitu kan. Terus banyak tempat-tempat dulu tuh nggak kayak gini, ini udah berubah banget. Dan sebenarnya yang ngalamin peristiwa-peristiwa tertentu tuh nggak cuma aku aja, banyak gitu ya. Dan biasanya itu ada di tempat-tempat tertentu. Yang paling sering tuh di auditorium misalkan, terus di koridor ini. Terus kalau aku dulu paling sering itu di studio Pro 2, tapi yang zaman dulu yang ada di belakang. Iya, yang dulu masih di belakang ya, sekarang kan udah di depan. Itu sih. Gimana sih Mbak pengalamannya? Jadi kalau horor itu kan menurut orang beda-beda ya. Tapi kalau aku tuh pernah ngalamin kejadian-kejadian kayak misalnya pas lagi nyiar, terus tiba-tiba di depan ada yang nempel di kaca gitu, tapi nggak ada mukanya. Cuman tangan aja gitu? Sebadan gini, cuma nggak ada mukanya. Rata gitu loh. Kalau kita kan ada mata, ada hidung, ada mulut, dia nggak ada, bener-bener nggak ada gitu. Terus apalagi ya, paling sih kayak nenek-nenek yang kayak gitu. Kalau nenek-nenek itu gimana Mbak ceritanya? Nenek itu tuh dia tuh suka kayak mondar-mandir gitu kan, mondar-mandir. Tapi wujudnya nenek-nenek gitu? Nenek-nenek, cuma mukanya tuh kalau menurut aku abstrak gitu. Nggak, cuma kelihatan kayak keriput, apa gitu-gitu kelihatan ya. Cuma tuh nggak berbentuk kayak kita yang bener-bener solid, padet gitu, enggak. Terus apa sih pocong, paling yang gitu-gitu sih. Waktu pocong tuh gimana sih Mbak? Itu pasti serem banget sih, karena kan langsung ke wujud pocong gitu. Jadi nggak cuma aku sih kalau yang lihat pocong tuh, beberapa orang juga lihat ya kayak lari kayak gitu, tapi nggak. Jadi nggak, kalau kalian mungkin ngebayangin pocong lompat-lompat gitu, nggak kayak gitu. Cuma kayak wujud aja gitu. Tapi pergerakannya tuh cepet banget gitu. Terbang kayak gitu. Terbang, nggak nampak ke tanah. Langsung gitu. Kayak waktu di audit itu gimana Mbak? Kalau di audit tuh aku pernah lihatnya nggak bentuknya kayak hewan. Kayak macan gitu? Enggak, hampir kayak kuda. Tapi bener-bener kuda atau? Enggak tahu ini apa bau-baunya kayak gimana, cuma kelihatannya kayak kepala gitu. Kepala kuda gitu. Tapi kan di sini sering banget ya, mungkin ada beberapa karyawan yang ngalamin pengalaman horor banget. Yang menurut Mbak Hana paling horor yang sampai bikin Mbak Hana tuh kayak nggak mau kesini lagi gitu, apa? Aku tuh sebenarnya tuh nggak horor sih, cuma menurut aku kayak teringat-ingat terus gitu. Jadi waktu itu ada almarhum operator ya, operator. Tapi waktu itu masih hidup. Posisinya beliau masih hidup. Terus aku kan siaran selesai jam 12 malam tuh. Terus aku pulang, dia tuh terlihat sedang duduk di depan kamar mandi yang di kursi panjang itu kan. Udah aku, Pak duluan ya Pak gitu. Aku memang manggilnya Om gitu. Om duluan ya gitu. Terus dia tuh diam aja. Sudah aku kan keluar. Terus habis itu bapaknya baru datang bawa motor dari luar. Padahal barusan ketemu aku sama aku di belakang gitu kan. Terus dia nanya, "Loh Mbak Hana baru mau pulang?" Dia nanya kayak gitu. "Loh Om, kok
kok udah ada di sini kan tadi ada di sana, aku bilang gitu. Oh berarti kayak menyerupai gitu ya? Iya, jadi kayak Mbak? menyerupai orang. Tapi dia diem aja gitu? Waktu aku tanya, aku kayak permisi Pak gitu, diem aja, nggak jawab gitu. Cuma menyerupainya tuh bener-bener menyerupai banget. Tapi Mbak Ana lihat mukanya nggak kayak pucat atau gimana gitu? Aku nggak, cuma ya udah mukanya orang itu aku sapa gitu. Tapi ternyata bukan. Berarti orang dari itu. dulu tuh kursi panjang di situ tuh tetap di situ atau? Iya, tetap ada sih di situ. Cuma nggak tahu udah dari kapan ya. Kayaknya dulu awal-awal masih di auditorium sih. Oh itu dipindah dari sana ke sini gitu? Ke sini. Agak serem ya Mbak kalau kayak gitu ya. Pasti ngerasain trauma juga gak sih Mbak? Cuma kalau aku tuh sebenarnya dari kecil sih. Dari kecil? Jadi waktu kecil tuh aku kata mamaku sering sleepwalking. Kalau malam tuh sering jalan gitu kan. Terus nanti pas bangun tiba-tiba udah di mana gitu. Terus waktu itu kan kalau misalkan kayak ayahku lagi nyetir gitu, tiba-tiba aku bilang, ya jangan kenceng-kenceng ada orang di depan gitu, awas ketabrak yang kayak gitu gitu. Terus pernah apa? Waktu itu kan sering jalan-jalan kalau malam, terus tiba-tiba aku udah bangun-bangun udah di masjid di depan tetanggaku kayak gitu. Bangunnya tuh udah kayak gitu. Terus sama mamaku kan pernah di kayak kuncinya tuh dikunci dari luar gitu kan, biar aku nggak keluar jalan-jalan gitu. Tapi ternyata masih tetep bisa jalan-jalan. Buka gitu nggak tahu caranya kayak gimana, tapi pagi-paginya aku udah ada di depan tetanggaku. Iya, bener banget ya Mbak. Berarti terus dari kecil dari kecil kayak gitu. Terus kayak di apa ya, kalau kata orang tuh ditutup apa-apa gitu ya. Oh ditutup mata batinnya biar nggak terlalu sensitif gitu. Cuma sampai gede ya aku masih sensitif. Masih kebawa ya. Berarti itu kayak keturunan nggak sih Mbak? Nggak tahu juga sih. Dari kecil ya? Kayaknya sih di keluarga aku nggak ada yang kayak gitu. Dari kecil sering banget. Kadang kalau pas lihat bola tuh, kan bola kan sering yang jam 2, jam 1 malam gitu kan. Iya, sering nonton kayak gitu kan. Terus banyak yang ketok-ketok pintu gitu. Ketok-ketoknya keras gitu? Ketok-ketoknya keras gitu, aku bukain nggak ada. Aku kan biasanya kan ada juga yang suka ngeronda misalkan, terus ikut nonton di tempatku gitu kan. Tapi itu nggak ada. Terus kakakku, kamu tuh apa? Cuma ngimpi doang tuh kayak gitu kan. Terus ya udah, waktu itu kapan-kapan kan pernah aku nonton berdua sama kakakku. Kedengeran kenceng banget tuh ketok-ketok gitu. Terus dibuka orang nggak ada. Terus dia baru percaya akhirnya. Berarti kayak bikin orang-orang tuh nggak percaya gitu ya sama yang dibilang Mbak Hana gitu. Cuma aku kalau kan ada orang yang misalkan kayak melihat terus bisa apa, aku nggak bisa sih. Kayak bisa nyembuhin apa, bisa apa. Ada yang apa sih kayak kalau misalkan kesurupan suruh nolongin kayak gitu aku nggak bisa. Berarti kayak cuman bisa lihat aja, tapi nggak bisa. Lebih apa ya, sensitif sih. Karena kalau kata yang lebih jago dari aku, itu katanya kalau misalkan mereka itu memperlihatkan sosoknya ke orang kayak kita, itu butuh energi yang besar. Dan itu nggak bisa dilakukan setiap hari. Nggak bisa tiap hari kita itu. Jadi kadang-kadang, jadi ada saat-saat tertentu misalnya pas kayak aku tuh lagi capek banget gitu. Itu nggak ada energi ya Mbak? Capek sih biasanya, capek yang kayak capek banget gitu, itu biasanya justru lebih sensitif. Ya gitu. Oh berarti kayak apa ya? Tapi kamu sendiri pernah nggak? Aku nggak pernah sih, karena emang dari kecil ditutup ya. Tapi punya keturunan yang bisa lihat gitu. Dulu bunda bisa. Ya? Cuman kayak ditutup gitu sih ya kalau aku waktu kecil ya. Karena mungkin orang tua aku takut ya aku lihat kayak gitu. Tapi sampai sekarang juga nggak ada sih pengalaman horor yang sampai ekstrim gitu, nggak pernah. Paling digangguin orang jalan tapi nggak ada wujudnya gitu. Kalau aku sih selama mereka nggak ganggu kita, maksudnya cuma ngeliatin doang, ya udah biarin aja. Iya. Tapi Mbak Ana takut nggak sih kayak diliatin kayak gitu? Takut sih takut, tapi ya kalau menurut aku tuh mereka nggak bisa nyakitin kita. Jadi yang bisa nyakitin kita tuh cuma kalau misalkan amit-amit ya disantet, itu bisa nyakitin. Tapi kalau yang kayak gitu sih nggak bisa nyakitin kita. Cuman bisa nampakin diri gitu aja ya. Tapi sampai kebayang-bayang nggak sih Mbak? Kayak misal nih Mbak Hana lihat pocong gitu, terus kebayang-bayang sampai berhari-hari gitu nggak? Ya kadang kebayang-bayang sih, kebayang-bayang. Cuma nggak sampai yang
Pas awal-awal takut banget, nggak tahu gitu ya, maksudnya harus kayak gimana gitu sih. Tapi pas udah makin gede ya udahlah gitu. Tapi pas lihat mereka tuh kayak nge-freeze gitu gak, Mbak? Enggak sih. Kayak biasa aja? Biasa aja. Biasanya tuh langsung terasa dingin banget gitu. Oh, hawanya beda langsung hawanya. Gitu ya. Kan kalau kebanyakan orang tuh lihat setan kayak gitu kan, biasanya nge-freeze, nggak bisa apa-apa, mau teriak juga nggak bisa gitu. Tapi Mbak Ena biasa aja? Biasa aja sih. Lebih seringnya tuh dilihatin pas lagi sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Paling sering ya? Mungkin mereka, wah sendirian nih gangguin gitu. Nggak tahu, mungkin juga sih. Iseng ya. Tapi banyak kok di sini yang diliatin gitu. Iya, nggak cuma Mbak Hana ya berarti. Banyak. Boleh deh, besok kapan-kapan mungkin ya. Yang lain kita panggil ke sini ya. Banyak loh. Banyak banget. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga ada pengalaman sendiri ya di tempat kerjanya masing-masing. Kalau menurut aku sih mereka tuh ada dan kita hidup berdampingan sama mereka. Jadi ya asalkan kita nggak pernah ganggu mereka ya, mereka juga pasti nggak bakalan ganggu kita sih. Tapi kan ada yang iseng gitu ya. Kadang kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ditunjukin gitu kan. Kayak aneh aja gitu, ngapain juga. Waduh, serem juga ya cerita dari narasumber kita kali ini. Kalian juga bisa berbagi pengalaman horor kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Pojok RRI Semarang. Dan nantikan podcast Kamis Misteri setiap hari Kamis di YouTube ini.